Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat kepada kalian yang sudah menyelesaikan pembelajaran pada bab 2 kemarin. Dan sekarang kalian akan memasuki materi selanjutnya, yaitu bab 3. Di mana di dalam bab 3 ini kita akan mempelajari tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diharapkan pada bab 3 ini kalian mampu menganalisis fungsi masing-masing kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut. Nah, Ibu yakin kalau kalian sering mendengar atau sering melihat baik itu di media sosial ataupun di televisi tentang adanya lembaga DPR, MPR, terus partai politik, kelompok buruh ataupun aksi demo, LSM dan sebagainya. Nah, di dalam bab 3 ini kalian akan mampu untuk menganalisis apa itu fungsi kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut dan termasuk ke dalam lembaga apakah suprastruktur politik atau infrastruktur politik lembaga-lembaga negara tersebut. Maka dari itu silakan kalian menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Pertama, kita akan membahas tentang sistem politik. Sistem politik itu adalah menurut Pamuji mengatakan bahwa sistem politik adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisir, seperti di dalam slide yang akan kalian baca berikut ini. Nah, selanjutnya adalah beberapa macam teori tentang sistem politik dari para ahli. Pertama di sini ada dari David Ashton. Dia menyatakan bahwa sistem politik adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Dan berikutnya adalah dari Robert A. Dahl. Kalian bisa mempelajari materi tersebut pada slide yang Ibu sediakan. Ada dari Robert A. Dahl, ada dari Jack Seplano, dan ada dari Rusadi Kanta Prawira. Silakan kalian baca pengertian tentang sistem politik dari slide yang Ibu tampilkan. Selanjutnya, di Indonesia, sistem politik itu ada dua, dibagi ke dalam dua struktur. Pertama adalah infrastruktur politik, yang kedua adalah suprastruktur politik. Apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik merupakan kelompok kepentingan yang ada di masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan infrastruktur di Indonesia ini dibagi menjadi ke dalam 4 golongan. Pertama, ada yang disebut dengan partai politik. Partai politik itu dibentuk oleh sekelompok warga yang mempunyai kesamaan ide, gagasan, dan cita-cita, serta mempunyai kesamaan tujuan. Mereka bergabung membentuk suatu organisasi yang dinamakan partai politik. Berikutnya adalah kelompok penekan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Di Indonesia, kelompok kepentingan ini bisa dikasih contoh seperti LSM. Mereka mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik yang dibuat oleh negara. Berikutnya adalah kelompok penekan. Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan, memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Dan yang terakhir adalah media komunikasi politik.
Media komunikasi politik berfungsi sebagai alat atau sarana komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi atau pendapat politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun kepada masyarakat pada umumnya. Demikianlah materi tentang infrastruktur politik yang kita bahas pada pertemuan pertama. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dan kalian juga bisa mencari referensi lainnya, baik itu di dalam buku yang ada di perpustakaan, di dalam sumber bacaan lainnya, media massa maupun lewat Google. Kalian bisa mencari referensi lainnya. Dan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang infrastruktur politik, kalian ditugaskan untuk mengerjakan tabel 3.1 dan pengerjaan kalian hasilnya nanti kalian bisa upload di dalam aplikasi media pembelajaran di akun kalian masing-masing. Di sini ada soal tentang organisasi infrastruktur politik. Partai politik, contoh peranannya seperti apa? Kelompok kepentingan, contoh peranannya seperti apa? Kelompok penekan dan media massa. Kalian bisa mencari referensi jawabannya di buku masing-masing ataupun di media sosial seperti Google dan lain sebagainya. Selamat kepada kalian yang sudah ikut dalam proses pembelajaran kali ini pada pertemuan pertama, dan untuk materi suprastruktur politik akan Ibu bahas di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.